Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Karisandi Hilmanjaya dengan NIM 19000099 dari Fakultas Ekonomi akan baca materi pertemuan 13 tentang Neo-Keynes dan Pasca Keynes. Tokoh-tokoh Keynesian: Alvin Harvey Hansen 1887 sampai 1975. Hansen mengaitkan permasalahan mengenai pendapatan nasional, investasi dan cash, kerja dan gerak gelombang atau Fakultas Ekonomi. Yang kedua, Simon Kuznets 1901 sampai 1985. Kuznets berhasil menggabung ilmu statistik dan ilmu matematika dengan ilmu ekonomi menjadi suatu yang kesatuan yang padu. Ia juga menyumbangkan pemikiran tentang hal-hal yang berhubungan dengan perhitungan pendapatan nasional. Yang ketiga ada John R. Hicks 1904. Hicks telah ikut berjasa dalam mengembangkan pemikiran-pemikiran Keynes. Salah satunya jasa yang sangat besar ialah mampunya dalam merangkai teori ekonomi mikro dalam kerangkai teori mikro Keynes melalui pendekatan matematika. Lalu ada 4, Wassily Leontief 1906. Leontief dinilai sangat berjasa dalam mengembangkan sebuah teori yang ternyata jadi sangat berguna untuk berbagai analisis ekonomi, yaitu analisis input-output. Yang kelima, Paul Samuelson 1915, memperlihatkan bagaimana perdagangan luar negeri dimasukkan dalam kerangka umum teori ekonomi makro. Atas jasanya, banyak negara yang terdorong untuk lebih membuka pasarnya terhadap perekonomian internasional. Perlihatkan bagi hubungan timbal balik. Hubungan timbal balik ini memperkuat antara faktor pengada, multiplier, dan akselerator, memperkuat dan dapat dijelaskan secara sederhana. Permintaan efektif masyarakat dipengaruhi oleh autonomous investment. Dampak investasi terhadap perekonomian menjadi berlipat ganda karena adanya multiplier. Lalu kita lanjut dengan yang kedua, teori gelombang perusahaan atau business cycle. Kontribusi Marx yang paling penting bagi pemahaman kita tentang siklus ekonomi adalah pernyataan tentang dua prinsip. Pertama, fluktuasi. Ekonomi melekat dalam sistem kapitalis sebab fluktuasi terjadi karena kekuatan-kekuatan yang dalam sistem ekonomi. Kedua, penyebab utama siklus ekonomi ditentukan dalam kekuatan-kekuatan yang menentukan pengeluaran investasi. Bagi kaum Neo-Keynesian, fluktuasi ekonomi terjadi karena ada penyebab utama. Pertama, terjadinya perubahan-perubahan dalam tingkat investasi dan tingkat konsumsi. Yang kedua, fluktuasi terjadi karena tidak adanya mekanisme koreksi yang mampu mendorong perekonomian pada keseimbangan kesempatan kerja penuh atau full employment equilibrium. Yang ketiga, teori pertumbuhan dan pembangunan. Bagi Schumpeter, pelaku utama pertumbuhan ekonomi adalah karena adanya entrepreneur. Entrepreneur bukan hanya seorang pengusaha atau manajer, melainkan seseorang yang mau menerima risiko dan mengintroduksi produk-produk teknologi baru dalam masyarakat. Menurut Schumpeter, pertumbuhan ekonomi akan berkembang pesat dalam lingkungan masyarakat yang menghargai dan merangsang orang untuk menggali penemuan-penemuan baru. Banyak pakar-pakar yang yakin bahwa negara-negara berkembang bisa maju dengan melalui beberapa tahapan pembangunan sesuai dengan teori-teori perencanaan pembangunan. Teori pembangunan yang paling terkenal Weierstrass 1916 berkembang melalui tahap dua tahap pembangunan sebagai tahap tradisional statis dan tahap transisi. Ada tahap lapas landas dan tahap dewasa. Lalu ada tahap konsumsi massa. Tahap ini merupakan tahap akhir di masyarakat hidup secara bercukupan. Ada 5 yang perlu diperhatikan dari pemikiran-pemikiran pasca Keynesian. Pertama, mereka cenderung berpendapat bahwa penyesuaian lebih banyak terjadi lewat penyesuaian kuantitas daripada harga. Penyesuaian harga kalau terjadi sering terlihat sebagai disequilibrium. Kedua, pendistribusian pendapatan antara laba dan ubah memainkan peran penting dalam mempengaruhi keputusan investasi. Ketiga, mereka menganggap bahwa ekspektasi bersama-sama dan laba penentu utama perencanaan investasi. Lalu kita lanjut dengan kebijakan fiskal dan moneter. Keynes telah berusaha memikirkan struktur teoritis yang dapat digunakan untuk memformulasikan kebijaksanaan ekonomi makro untuk menstabilkan perekonomian. Pada periode Neo-Keynesian maupun pasca Keynesian, usaha-usaha tersebut dilanjutkan. Salah satunya yang diperdebatkan para pakar antara tahun 50-an dan 60-an ialah mana yang lebih efektif, kebijakan fiskal atau kebijakan moneter. Beberapa pakar dipimpin oleh Keynes dan diikuti oleh para pendukungnya menganggap kebijaksanaan moneter yang dilakukan dengan manipulasi jumlah uang berada tidak efektif dalam usaha menstabilkan perekonomian. Sebaliknya, mereka percaya bahwa kebijaksanaan yang lebih ampuh dalam menstabilkan ekonomi adalah kebijakan fiskal. Misalnya dalam menghadapi fluktuasi, ekonomi kaum non-Keynesian percaya bahwa faktor yang menyebabkan terjadi fluktuasi tersebut. Kelompok Neo-Keynesian setuju dengan kaum monetarias yang mengatakan bahwa ada kaitan dengan level aktivitas ekonomi dengan perubahan moneter. Kaum monetaris percaya perubahan moneter yang mempengaruhi perubahan-perubahan dalam pendapatan nasional. Sebaliknya, kaum Neo-Keynesian percaya bahwa perubahan dan faktor-faktor menentukan pendapatan nasional menyebabkan terjadi perubahan moneter.
Itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan 13 ini. Banyak salah-salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.